hari ini saya ingin memulai dengan sebuah kisah dari seorang yang bernama Mel Visser. Nah, siapa orang yang bernama Mel Visser ini? Nah, Mel Visser adalah seorang pengusaha yang sangat terobsesi untuk mencari sebuah harta karun dari sebuah kapal perang Portugal yang tenggelam tahun 1622. Nah, jadi ada yang konon mengatakan bahwa itu hanya dongeng. Ya, daripada habisin waktu, habisin hari tua, habisin masa muda, cari sesuatu yang belum tentu benar. Banyak orang menyarankan ngapain kamu terobsesi begitu luar biasa, tergila-gila untuk cari harta karun tersebut. Nah, sampai akhirnya dia berusaha untuk mengejar mimpinya. Sama seperti Philip Pettit, Mel Visser mengumpulkan beberapa teman-temannya untuk mencari harta karun tersebut. Dan luar biasanya, demi mengejar impiannya, demi mengejar obsesinya, dia berhenti menutup tokonya. Dia punya toko surfing, ya, dia adalah seorang entrepreneur, dan dia tutup hanya untuk mencari emas. Dan pada saat orang mencari yang pertama kali, hari pertama selalu hari yang kita masih penuh dengan harapan, kita masih semangat, dan masih optimis. Ya, bahkan Mel Visser membuat sebuah quote, ya, membuat sebuah motivasi kepada timnya. Jadi hari pertama menggebu-gebu cari, nggak ketemu. Begitu nggak ketemu, besok paginya Mel Visser bilang sama panitianya, ya sama teman-temannya, dia bilang seperti ini, nggak apa-apa, kemarin kita nggak ketemu. Hari ini pasti kita ketemu. Dia bilang, today is the day. Hari ini adalah harinya kita pasti ketemu. Jadi setiap pagi dia bilang seperti itu kepada para timnya. Dan hari kedua ternyata nggak dapat juga. Ini udah di tengah-tengah laut. Hari ketiga nggak dapat juga. Pagi-pagi di hari keempat, dia juga motivasi timnya, dia bilang, nggak masalah, kemarin kita nggak ketemu. Hari ini pasti ketemu. Today is the day. 1 minggu, 1 bulan. Ya, ternyata motivasi itu kalau hal yang sama, di ngomongin hal yang sama, awalnya dia termotivasi, setelah sebulan, orang-orang mulai berpikir, logikanya mulai berpikir, ini ada nggak ya? Bener nggak gua sampai ninggalin anak, keluarga, orang tua, pekerjaan, jangan-jangan setelah udah menghabiskan sebulan atau bahkan setahun, nggak ketemu harta karunnya. Sebulan orang, timnya mulai ngeyel, ya, mulai ngedumel, ya, mulai mengeluh. Sampai akhirnya tetap Mel Visser memotivasi, membakar mereka, katakan today is the day. Ternyata begitu masuk ke 6 bulan, satu persatu dari awak kapal mulai pulang dengan kapal yang kecil, kembali ke kota mereka, kembali ke negara mereka. Ini cuma dongeng, Pak. Nyerah mereka. Setahun pertama, krunya mulai berkurang. Nah, setelah itu Mel Visser mulai mengganti kalimatnya. Bukan lagi today is the day. Tapi apa? Tomorrow is the day. Nggak apa-apa hari ini nggak ketemu, tapi besok pasti ketemu. Tomorrow is the day. Setiap malam capek, gosong, kulit hitam, haus, cari nggak ketemu. Mel Visser bilang, tomorrow is the day. Besok pasti ketemu. Besok adalah harinya. Dan singkat cerita, akhirnya Mel Visser ketemu harta karun tersebut. Ditemukan 40 ton emas. Ada kebayang nggak 40 ton emas nilainya kalau sekarang itu berapa? Lalu ditemukan 100.000 keping perunggu silver dan gold. Ya, perunggu dari Spanyol, koin dari Spanyol, koin dari Kolombia. Dan banyak sekali alat-alat pernak-pernik perkakas yang tak ternilai harga seninya. 40 ton emas ditemukan. Membuat akhirnya Mel Visser menjadi seorang yang sangat kaya raya. Orang-orang penasaran, berapa lama waktu yang dibutuhkan Mel Visser untuk menemukan emas tersebut? Ada yang tahu kira-kira berapa lama? 16 tahun. 16 tahun. Di video part yang pertama, Masterpiece, saya mengatakan bahwa setiap orang punya satu panggilan dalam hidupnya. Kita hidup ada yang sampai 60 tahun, ada yang sampai 70 tahun, ada yang sampai 80. Kalau kita beruntung sehat, sampai 100 tahun. Lalu apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah untuk memenuhi panggilan kita apa? Panggilan kita sebagai manusia ini apa? Ada yang panggilannya sebagai penyanyi, ada yang panggilannya sebagai public figure, ada yang panggilannya sebagai politikus, ada yang panggilannya sebagai seorang karyawan, ada yang panggilannya sebagai seorang pelukis. Mel Visser panggilannya adalah untuk menemukan, mengejar obsesinya, menemukan harta karun. Dan terkadang untuk menemukan satu panggilan hidup bisa memakan waktu 16 tahun seperti Mel Visser. Apa yang Mel Visser lakukan adalah dia berhasil menciptakan satu masterpiece
di dalam hidupnya. Dan sampai hari ini, ya, pemerintah di negara tempat Mel Visser menjadi warga negara dibuatkan museum Mel Visser. Dia sangat kaya dan dia sampai punya museum. Saya ingin mengajak kita semua belajar, ya, dari pengalaman hidup Mel Visser. Beberapa dari kita ketika kita mencoba satu hal baru, pekerjaan baru, job baru, atau kita menciptakan sebuah produk baru. Ketika kita mendapatkan satu penolakan, dua penolakan, satu kegagalan, dua kegagalan, tiga kegagalan, coba satu hari atau satu bulan, kita mulai lembek. Saya nggak kebayang kalau misalkan kita terus berusaha sampai 16 tahun dan membohongi diri kita dengan pura-pura semangat, dengan ngomong tomorrow is the day, seperti yang Mel Visser lakukan. Saya percaya mungkin nggak ada orang kedua seperti Mel Visser. Nah, apa yang membuat orang-orang seringkali berhenti ketika mereka justru hampir sampai untuk menciptakan masterpiece mereka? Bagaimana cara agar kita bisa terus maju? Tips yang pertama, untuk kita bisa bertahan seperti Mel Visser, kita harus tahu kapan kita berada di perbatasan. Teman-teman sekalian, di setiap kota, di setiap negara, itu ada yang namanya garis perbatasan. Ada garis perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Entikong dengan Malaysia. Entikong adalah salah satu wilayah di Kalimantan. Nah, teman-teman sekalian, ternyata walaupun jarak antara Entikong dengan Malaysia hanya sebatas satu garis perbatasan negara, tetapi nasib dari jalanan, nasib dari tempat yang ada di Entikong dan di Malaysia berbeda 180 derajat. Bedanya apa? Ternyata jalanan di Entikong itu terakhir di aspal tahun 90-an. Sementara jalanan di Malaysia mulus aspal, hot mix. Kemudian tidak ada rumput ilalang, semua dipotong, kafling dibuat, kafling matang, rapi, ada nomor telepon. Dan semuanya jelas tanah ini fungsinya apa, untuk apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Berbeda sekali 180 derajat, padahal hanya sebelahan. Bayangkan kalau misalkan Anda berdiri di tengah-tengah dari garis perbatasan tersebut. Anda bisa memutuskan, Anda ingin di Entikong, atau Anda ingin ada di Malaysia. Bukan hanya Entikong dan Malaysia, demikian juga dengan Meksiko dan Amerika Serikat. Ya, Kelapa Gading dan Sunter. Walaupun hanya perbatasan, tetapi ruko di Kelapa Gading jauh lebih mahal harga propertinya daripada di Sunter. Jadi tugas kita adalah untuk kita bisa bertahan. Seperti Mel Visser adalah dengan cara secepat mungkin kita tiba di perbatasan kita. Setiap manusia punya perbatasan dalam hidupnya mereka. Nah, kapan kita tahu? Apa tandanya bahwa kita sedang ada di perbatasan? Apa warningnya bahwa kita sedang berdiri di perbatasan? Paling gampang ketika Anda mau bangun tidur. Ketika Anda pasang alarm jam 7 pagi. Anda ada janji jam 8 pagi. Anda pasang alarm jam 7 pagi. Semalam sebelumnya Anda baru bergadang. Anda bergadang, nonton bola, kemudian nggak bisa tidur, dan capek sekali. Begitu alarm bunyi jam 7, Anda punya pilihan. 5 menit lagi bangun atau langsung bangun. Pilihan itu muncul dari alarm kita yang namanya apa? Snooze. Ya, handphone kita sekarang bisa kasih pilihan, snooze. Mau bangun sekarang atau 5 menit lagi? Kalau Anda mau 5 menit lagi, Anda tekan snooze. Nah, ketika Anda punya dua pilihan, bangun atau 5 menit lagi, itu adalah warning, alarm bahwa Anda sudah berdiri di perbatasan. Jadi kalau Anda sudah berdiri di perbatasan, Anda punya pilihan nih. Mau tetap tidur atau mau bangun? Mau give up balik ke pulau kita atau tetap cari harta karun seperti Mel Visser? Tugas kita adalah mencari tahu kapan kita ada di perbatasan. Kalau kita berlari, saya yakin di sini beberapa dari kita punya hobi masing-masing. Ya, saya hobinya gym dan lari. Ya, target saya tahun 2016 lari 500 km, artinya 10 km satu minggu. Nah, waktu kita lari, baru setengah putaran pertama, rasanya pengen berhenti, capek sekali. Ketika tiba-tiba ada dua pikiran dalam kepala kita, berhenti atau enggak ya? Berhenti atau lanjut enggak ya? Ketika ada dua pilihan, malaikat dan iblis tadi, itu adalah satu warning bahwa Anda sudah berdiri di perbatasan. Jadi untuk bisa menciptakan sebuah masterpiece ini nggak gampang. Menciptakan produk gampang, menciptakan sebuah masterpiece, banyak sekali satu keadaan di mana Anda menyerah. Jadi mulai hari ini, Anda sebagai seorang sales misalkan, Anda mau ketemu klien, tapi di depan mendung, hujan, banjir.
ada pilihan seperti ini. Ketemu besok apa salahnya sih? Cuman tunda 1 hari kok. Bukan masalah besar. Besok juga saya masih bisa ketemu. Nah, ketika Anda punya pilihan, tetap terobos hujan banjir atau besok aja ya, itu tanda warning bahwa Anda sudah di perbatasan. Ya, semudah itu. Ya, itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua yang kita pelajari dari Mel Fisher untuk menciptakan sebuah masterpiece adalah jangan sampai hasil akhir mengubah siapa kita. Saya percaya kalau misalkan 1 hari kita nggak ketemu harta karun seperti Mel Fisher, wajah kita bisa senyum dan nggak perlu dibuat-buat. Tapi kalau sudah 16 tahun, nggak ketemu juga, saya yakin tuh senyumnya palsu. Betul ya? Hasil akhir seringkali mengubah siapa kita. Kalau hasil akhirnya sukses, kita berubah dari rendah hati jadi sombong. Kalau hasil akhirnya buruk, kita berubah dari optimis jadi pesimis. Ya, seringkali hasil akhir mengubah siapa kita. Nah, ini yang nggak boleh. Baru-baru ini dunia balap motor dihebohkan dengan kejadian antara Marquez dengan Valentino Rossi. Saya yakin Anda yang penggemar motor tahu. Rossi sudah beberapa tahun nggak pernah juara karena dia cedera. Sebelumnya dia sudah juara 9 kali, juara dunia MotoGP, Valentino Rossi. Nah, di tahun 2015 kemarin, dia sudah selangkah lagi. Sangat dekat dengan juara dunia yang ke-10. Tetapi di balapan pamungkas, sebelum balapan pamungkas terakhir, 2 balapan terakhir, dia diprovokasi oleh lawannya yang bernama Marquez. Marquez sengaja memprovokasi Valentino Rossi supaya Lorenzo bisa juara 1. Karena Lorenzo adalah kans terberat, lawan terberat yang membuat Valentino Rossi jadi gagal juara. Jadi Marquez ini sama Lorenzo sama-sama orang Spanyol. Valentino Rossi sengaja diprovokasi sehingga mepet dan Marquez terjatuh. Di dalam video terlihat seakan-akan Valentino Rossi nendang Marquez jatuh. Sehingga Valentino Rossi dihukum. Di balapan pamungkas final start dari urutan ke-24. Sementara Lorenzo lawan terberatnya harus dia start di peringkat nomor 1. Padahal sebenarnya tidak mungkin Valentino Rossi menendang Marquez karena berat dari motor itu bisa sampai ratusan kilogram. Tidak mungkin dengan cuman gerakin kaki bisa keplanting. Ya. Nah, tetapi keputusan sudah dibuat. Valentino Rossi tetap dihukum harus start di peringkat 24. Sehingga kemungkinan untuk jadi juara dunia yang ke-10 kalinya itu tinggal 0, sekian persen. Kenapa tinggal 0, sekian persen? Harus start dari peringkat ke-24. Kalau hasil akhir mengubah siapa Valentino Rossi, maka Valentino Rossi itu pasti start di peringkat 24 dengan setengah hati. Saya pun juga sama, kalau di posisi Valentino Rossi, saya pasti ngambek. Bayangkan kalau Valentino Rossi ini orang Indonesia. Bayangin kalau Valentino Rossi ngambek. Ya udahlah, gua disuruh start peringkat 24, gua akan bikin final ini final paling membosankan. Begitu start tembak, dia motor kan 500 cc gitu ya. Kecepatan bisa 300 km per jam. Sengaja dia hukum semua orang. Gua jalanin motornya gaya motor bebek. 30 km per jam. Valentino Rossi. Anda bayangin kalau Valentino Rossi ngambek. Untungnya dia nggak ngambek. Untungnya Valentino Rossi nggak ngambek. Dia tetap start dan dia tetap melaju motornya dengan sekuat hati dia dan dengan sekuat tenaga dia, dengan segenap kemampuan dia. Dan luar biasanya Valentino Rossi dari 24 walaupun akhirnya dia kalah, dia finish di nomor 6. Berapa belas motor yang dia lewati. Jadi dari peringkat 24 udah pasti kalah, nggak mungkin menang karena Lorenzo start peringkat 1. Tapi dia tetap finish balapan tersebut 1 jam lebih dengan all out dan dia finish di peringkat 6. Dan akhirnya Lorenzo yang juara, Valentino Rossi cuma juara 2. Karena pakai sistem poin. Tetapi seluruh penonton itu justru sorak memberikan standing applause bukan kepada Lorenzo, tetapi kepada Valentino Rossi. Sehingga banyak meme yang tulis Valentino Rossi juara ke-10, the people's champion. Bukan juara MotoGP, tetapi juara hatinya para penggemar MotoGP. Sama, ya saya pernah buat sebuah event, acara Yukata di Central Park. 1,5 miliar kita buat event, acara di Yukata. Ternyata kami hanya jual 7 unit, 8 unit. Bisa dikatakan acara tersebut gagal.
Tapi saya katakan kepada tim saya, jangan sampai hasil akhir mengubah siapa kita. Walaupun penjualan kita nggak bagus, tetap kita harus berdiri tegak, seakan-akan bahwa kita adalah perusahaan dengan penjualan yang bagus. Ini juga yang dilakukan oleh strategi perang Samkok, atau The Three Kingdom, yang sangat fenomenal. Ya, ada sebuah negara yang sedang berperang, negara yang dipimpin oleh Liu Bei dan Cao Cao. Suatu hari prajurit dari Liu Bei ini terluka parah. Dan kemudian puluhan ribu prajurit Cao Cao sudah tiba di depan gerbang dari daerah kekuasaannya Liu Bei. Nah, lalu kemudian Liu Bei bilang sama penasehatnya, namanya Zhuge Liang, gimana ini? Kita harus kabur atau kita harus lawan? Sementara kita punya prajurit semua lagi terluka. Ada yang patah kaki, ada yang patah tangan, ada yang baru meninggal, ada yang sekarat. Kalau lawan pakai ibu-ibu, anak-anak, dan warga sipil pasti kalah. Kalau kabur juga pasti kalah. Lalu dia tanya sama penasehatnya Zhuge Liang. Lalu Zhuge Liang sebagai penasehat yang sangat jenius dan bijak, dia bilang seperti ini, Pak, walaupun kita cedera, prajurit kita patah, sekarat, musuh nggak boleh tahu. Akhirnya Liu Bei bikin strategi. Tentara musuh puluhan ribu di depan, dia malah buka pintu gerbang istana, dibuka lebar-lebar, tanpa pertahanan sama sekali. Lalu Zhuge Liang berdiri di atas benteng supaya prajurit Cao Cao bisa lihat, dan dia main kecapi dengan sangat tenang. Seakan-akan nggak terjadi masalah. Lalu kemudian Cao Cao bilang, stop! Itu kenapa si bocah Zhuge Liang? Katanya prajurit lagi luka, kata informasi dari kalian. Kenapa kok dia malah main kecapi? Tenang banget lagi. Jangan-jangan dia buat satu rencana jahat. Jangan-jangan di dalam ada jebakan. Anda lihat, kenapa kok dia buka pintu istananya? Jangan-jangan ada jebakan. Saya tahu persis itu bocah paling licik. Kalau gitu, kita atur strategi lagi. Balik, akhirnya balik. Padahal nggak ada apa-apa. Padahal kalau dia mau masuk, dia mau penggal Zhuge Liang, selesai itu. Ya, lagi main kecapi, penggal aja beres. Kenapa? Nggak ada tentara. Tetapi Zhuge Liang tahu persis rumus ini. Jangan sampai hasil akhir mengubah siapa? Kita. Jadi walaupun hasil kita nggak seperti yang kita harapkan, Anda tetap harus berdiri tegak. Seperti Mel Fisher dan berkata, today is the day. Kalau bukan hari ini, ya maka tomorrow is the day. Tepuk tangan paling meriah untuk kita semua. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, Mel Fisher tahu bahwa menyerah juga nggak mudah. Banyak orang berpikir bahwa menyerah itu lebih gampang daripada keep going. Menyerah itu juga nggak mudah. Menyerah nggak semudah yang kita bayangkan. Kenapa saya katakan menyerah nggak semudah yang kita bayangkan? Coba kalau seandainya kata sudah tahun ke-15, lalu Mel Fisher menyerah. Apa kerugian yang dia akan alami? Malu, nggak lihat anaknya jadi gede, tiba-tiba begitu ketemu anaknya udah kumisan. Anda bayangin, ketemu anak tiba-tiba udah kumisan. Udah punya cucu, dan kadang-kadang mungkin nggak tahu cucunya itu cowok atau cewek. Sementara saya pulang nggak bawa apapun. Berapa banyak rasa malu dan kerugian yang ditanggung kalau saya menyerah. Jadi, saya ambil kesimpulan bahwa menyerah juga butuh pengorbanan. Menyerah juga butuh effort. Menyerah juga butuh usaha. Jadi bukan sukses aja yang butuh usaha. Menyerah pun juga perlu take action. Buktinya, saya pernah main ke sebuah mall di Puri Indah. Lalu saya datang ke sebuah booth properti. Di dalam booth properti tersebut, berjagalah seorang marketing properti. Saya lagi cukup tertarik untuk membeli propertinya dia. Lalu saya datang. Begitu saya datang, dua marketing ini saya dapetin, dua-duanya lagi duduk, pegang handphone masing-masing. Dan saya nggak tahu kenapa kok hari itu saya begitu invisible. Nggak kelihatan. Saya lewat begini mereka tetap main handphone. Ternyata saya tahu, mereka berdua, dua-duanya males. Pakai bahasa tubuh, lu aja. Tapi mereka nggak ngomong, tapi saya bisa dengar kata hati mereka, ya. Mereka mimik, saya tahu. Akhirnya satu marketing terpaksa akhirnya nyamperin saya dengan terpaksa. Dan wajahnya sangat betul-betul terpaksa. Lalu kemudian saya tanya, ini harganya berapa? Semeter? 40 juta. Lalu ketika suasananya hening. Tik-tuk. Sampai akhirnya saya berpikir, wah kok suasananya dingin banget ya.
Gimana caranya supaya lebih hangat suasana ini? Berarti gue harus ice breaking. Saya tanya lagi, udah lama jadi marketing? Setahun. TikTok. TikTok. Anda bayangin, yang jadi marketing dia bukan saya, tetapi saya yang berusaha ice breaking. Parkirnya berapa? Parkirnya 1:1. TikTok. 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 Ya udah, saya minta flyer, minta brosur, dikasih. Begitu saya pergi, dia nggak minta alamat saya, dia nggak minta nama saya, dia nggak minta nomor handphone saya. Dalam hati saya, luar biasa marketing ini. Ya, kenapa luar biasa? Karena dia punya skill yang nggak dimiliki oleh marketing lain. Dia bisa membuat orang yang tadinya tertarik menjadi tidak tertarik dalam waktu 3 menit atau kurang. Kenapa saya katakan ini skill? Karena butuh usaha. Bagaimana usahanya? Dengan cara dia cuek, dengan cara dia dingin. Jadi gagal saja itu perlu usaha. Gagal saja perlu usaha, apalagi sukses. Jadi saya sarankan kepada para pemirsa yang nonton video ini, kalau kita berpikir untuk menyerah, coba deh berpikir 2 kali, 3 kali, 10 kali, 100 kali. Kenapa? Karena menyerah juga butuh dikorbankan. Anda perlu berkorban sesuatu untuk menyerah. Anda juga perlu usaha. Sama-sama usaha, kenapa nggak kita pilih keep going? Lalu bagaimana Pak kalau saya nggak bisa, saya nggak punya skillnya Pak. Saya memang nggak pintar ngomong Pak. Saya memang orangnya pemalu Pak. Ya, saya memang orangnya pemalas Pak. Saya ketemu beberapa orang yang ngaku kenegatifan dari dirinya sendiri. Lalu saya bilang sama dia, kamu punya mobil apa? Oh, saya punya mobil Mazda. Kamu punya pacar? Punya Pak, 1. Ya, jangan banyak-banyak, saya bilang. Punya orang tua? Lengkap. Adik? Ada. S1 nggak? Kamu berpikir negatif aja. Kamu masih punya pacar, kamu punya mobil Mazda, kamu lulus S1. Kebayang nggak kalau kamu berpikir positif? Jadi jangan berpikir negatif nggak bisa membuat Anda sukses. Orang berpikir negatif aja masih bisa sukses. Jadi kalau saya ketemu orang negatif, saya nggak kesel. Kenapa? Karena orang negatif pun bisa sukses. Apalagi kalau dia positif. Nah, mari kita sama-sama belajar. Menciptakan satu karya, satu panggilan hidup, masterpiece dalam hidup kita.